وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Prinsip Hidupku. Insyaallah kita akan membaca mulai halaman 67. Kita mau belajar tentang memahami dan memaknai hakikat tawakal. Ketetapan Allah itu ada dua. Ada ketetapan syar'i dan ada ketetapan takdir atau yang sering disebut dengan ketetapan kauni. Ada ketetapan syar'i dan ada ketetapan kauni. Apa itu ketetapan syar'i? Itulah semua syariat yang Allah turunkan dalam bentuk wahyu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ketetapan syariat ini berisi perintah, larangan, dan aturan. Ketetapan syariat itu berisi perintah, berisi larangan, dan aturan. Bentuk ibadah kita kepada ketetapan syar'i adalah dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dan mentaati aturan. Maka dengan sholat tepat waktu itu sebagai bentuk melaksanakan perintah. Lalu sholat subuh 2 rakaat itu mengikuti aturan. Kemudian kita sholat menghadap kiblat itu juga mengikuti aturan, dan seterusnya. Aktivitas seorang muslim yang sesuai dengan dalil berarti dia melaksanakan ketetapan syar'i. Kemudian jenis yang kedua adalah ketetapan takdir atau ketetapan kauni. Itulah semua kejadian yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Semua kejadian yang Allah ciptakan di muka bumi ini, termasuk apapun kondisi hidup yang kita alami, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Sehingga di sini ada istilah takdir baik dan takdir buruk. Takdir buruk itu ada atau tidak, Pak? Takdir buruk itu ada enggak? Hah? Ada enggak? Ada. Contohnya apa? Semua yang tidak disukai oleh manusia itulah takdir buruk. Menyebut istilah takdir buruk itu tidak terlarang, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyebutkan itu. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Disebut takdir buruk karena itu tidak disukai oleh manusia atau statusnya sebagai sesuatu yang kurang baik, lawan dari yang baik. Seperti sakit, itu takdir baik atau buruk? Buruk. Bodoh, itu takdir baik atau buruk? Buruk. Kekufuran, takdir buruk. Semua yang terjadi di alam ini yang kita lihat ada yang positif dan ada yang negatif, berarti itulah takdir baik dan takdir buruk. Bentuk ibadah kita terhadap takdir Allah ada dua. Bentuk ibadah kita terhadap takdir Allah ada dua. Tawakal sebelum takdir terjadi dan ridha setelah takdir terjadi. Tawakal sebelum takdir terjadi dan ridha setelah takdir terjadi. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan keterangan gurunya. Wa kana syekhuna radhiyallahu anhu, guru kami radhiyallahu anhu yaitu Syekhul Islam,
yaqulu pernah menjelaskan, al-maqduru yaktanifuhu amran. Takdir itu diapit oleh dua hal. Takdir itu diapit oleh dua hal. At-tawakkulu qablah, tawakal sebelum kejadian. War-ridha ba'dah, dan ridha setelah kejadian. Faman tawakkala 'ala Allahi qabla al-fi'li, siapa yang bertawakal kepada Allah sebelum kejadian, wa radhiya bil maqdihi lahu ba'dal fi'li, dan ridha dengan apapun yang ditakdirkan untuknya setelah kejadian, faqad tamma bil ubudiyah, maka seorang hamba berarti telah qama bil ubudiyah, melaksanakan bentuk penghambaan kepada Allah dengan sempurna. Yang dimaksud di sini adalah penghambaan terhadap masalah takdir, penghambaan terhadap masalah takdir. Baik, sekarang coba kita lihat ilustrasi berikut ini. Nabi SAW pernah menggambarkan, ini nampaknya sudah pernah kita sampaikan ya. Rasulullah SAW pernah menggambarkan seperti ini jamaah. Beliau membuat bangun kotak kayak gini. Lalu beliau membuat garis tengah yang menembus bangun kotak tadi. Kemudian beliau membuat garis-garis putus di pertengahan ini. Kemudian beliau mengatakan, hadzal insan, ini adalah manusia. Wa hadza ajalu. Sementara yang berwarna biru, ganti warnanya, bukan biru, merah. Yang berwarna merah ini adalah ajalnya. Ini manusia, dan yang berwarna merah ini ajalnya. Hadzal insan wa hadza ajalu muhitatun alaih. Ini adalah manusia, dan yang berwarna merah itu adalah ajalnya yang mengelilingi dia. Artinya manusia ini mau bergerak kemanapun pasti akan nabrak ajal. Wa hadza amaluh, dan ini cita-cita manusia. Berarti cita-citanya apa, Pak? Menembus ajal. Sampai mati harapan seseorang dan keinginan hamba itu belum hilang, belum selesai. Sehingga dia selalu pengen ini, sampai mati apa yang dia inginkan belum terkejar. Sementara garis-garis hitam yang ada di tengah, atau kita ganti garis kuning ya, yang ini ya. Sementara ini adalah al-a'rad, aneka rintangan hidup. Aneka rintangan hidup. Manusia ingin mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya. Dan saat dia melakukan perjalanan yang demikian jauh untuk menempuh cita-citanya, kena satu rintangan. Berhasil dia lalui. Laju lagi, kena rintangan berikutnya. Berhasil dia lalui. Terus seperti itu sampai akhirnya rintangan terakhir adalah kematian. Di titik ini dia mati. Sementara cita-citanya masih berada di ujung jauh dan belum kelar ketika dia mati. Inilah gambaran manusia yang digambarkan oleh Nabi SAW. Baik, selanjutnya. Dari hidup ini kita pasti punya rencana. Sehingga siapapun yang hidup, dia pasti punya rencana. Rencana itu akan ditempuh dalam perjalanan jauh untuk mendapatkan tujuan. Dan di sini dia melakukan usaha sesuai rencana agar dia bisa mendapatkan titik tujuan. Sudah? Apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam rahimahullah
dalam keterangan Ibnu Qayyim tadi adalah bagaimana cara yang tepat kita bisa mengendalikan emosi agar dalam melakukan aktivitas hidup ini tidak membebani diri kita. Kata beliau, takdir itu diapit oleh dua hal. Tawakal sebelum kejadian dan ridha pasca kejadian. Ketika seorang hamba, dia orang yang beriman, maka saat dia menuju tujuan, dia mengiringi hidupnya dengan tawakal. Pada saat dia tawakal, dia melakukan usaha yang mampu dia lakukan. Setelah itu dia pasrahkan kepada Allah. Dah, kami pasrahkan kepada Allah, terserah bagaimana nanti hasilnya. Sebab dia tahu kalau terlalu berpangku kepada kemampuannya, itu akan membebani dirinya. Misalnya ya, ada anak pengen lulus dengan nilai yang baik. Kalau anak ini terlalu ditekan, kamu harus rajin belajar, kamu harus usaha, kamu harus ini, agar nanti kamu sukses. Nanti kalau kamu lulus, dapat nilai baik, kau bisa lanjut ke perguruan tinggi negeri, kau bisa lanjut ke ITB, kau bisa lanjut ke UGM, ke UI, atau ke perguruan tinggi yang lainnya. Bahkan bisa ke luar negeri. Kalau terlalu ditekan seperti itu, sehingga dia terlalu mengandalkan kemampuannya, tanpa tawakal, bahaya enggak Pak? Bahaya. Banyak anak yang stres, banyak anak yang bingung, sampai bunuh orang tuanya karena merasa terlalu ditekan oleh orang tuanya. Mungkin kejadian yang belum lama dari kejadian kita, dari masa kita, ada anak yang sampai bunuh orang tuanya dan orang tuanya seorang dosen. Sebabnya apa? Dia merasa orang tuanya terlalu mengejar dirinya bagaimana agar dia bisa sukses seperti kakak-kakaknya. Kakaknya ada yang kuliah di sini, ada yang kuliah di sini. Nah, ini adik didoktrin kayak gitu. Kamu harus sukses seperti kakakmu, nanti kamu bisa kuliah di sini. Nah, saat doktrin itu terlalu beban berat bagi dia, terlalu menjadi beban berat bagi dia, dan dia belum kenal konsep tawakal, anak ini stres. Saat stres, ya arahnya bisa sampai pedot jadi gila, atau kemudian dia bunuh diri, atau dia membunuh orang tuanya. Demikianlah ketika manusia itu tidak punya konsep tawakal. Orang terkadang dia mendapatkan tekanan. Manusia dapat tekanan. Tekanan itu bisa berasal dari dirinya sendiri. Dia selalu menekan dirinya sendiri. Pokoknya kamu harus ini, kamu harus ini. Jadi dalam upaya dia untuk mewujudkan harapan dia, untuk mewujudkan cita-citanya, dia sendiri terlalu banyak memotivasi dirinya. Sehingga terkadang ada tekanan dari dalam. Ini motivasi yang berlebihan dalam urusan dunia. Sehingga dia selalu berpikir, pokoknya saya harus mampu, saya harus bisa. Kayak gitu terus. Ini akan memberikan tekanan bagi dirinya. Atau tekanan dari luar. Ini dorongan orang lain yang berlebihan. Ada yang sifatnya dorongan positif dan ada yang sifatnya ancaman. Kadang ada orang dikasih dorongan positif oleh orang tuanya tapi terlalu berlebihan. Coba kamu lihat itu temanmu sudah berhasil kayak gitu, dia sudah ini. Orang tuanya ngomong kayak gitu, jadinya gimana dia? Bisa jadi tertekan. Atau dorongan negatif, kalau kamu nanti tidak berhasil, kalau kamu ini diancam. Sehingga ada yang sifatnya dorongan positif, ada yang negatif. Kalau negatif ini bentuknya apa? Ancaman. Yang lebih bahaya yang mana Pak? Yang ini Pak, ancaman. Ini korbannya lebih banyak ini. Sehingga ada banyak orang yang ketakutan disebabkan karena dorongan dari luar,
karena ancaman dari orang lain atau terlalu didorong positif oleh orang lain, dan itu bisa menyebabkan dia gampang stres. Manusia kalau nggak punya konsep tawakal bisa berbahaya yang ini. Kita bisa lihat ya, contoh kasus orang yang bunuh diri itu sebabnya adalah bisa karena ini, dorongan dari dalam. Beberapa negara yang tingkat bunuh dirinya terlalu tinggi karena dia tertekan dengan motivasi dirinya. Saya harus sukses, saya harus berhasil. Tapi dalam pikiran dia gimana sukses dunia. Itulah yang menyebabkan dia bunuh diri. Misalnya kasus dokter yang mengambil spesialis di Semarang kemarin sempat viral di mana-mana itu. Itu karena faktor apa itu? Tekanan yang mana? Ancaman ya. Misalnya ancaman atau tekanan yang lain. Sampai kemudian dia nggak kuat terus bunuh diri. Mungkin di tempat yang lain juga ada. Nah, manusia dapat tekanan terkadang dari dirinya dan dari orang lain. Maka pada saat misalnya orang punya gawe ya, besok pengen mantu Pak. Nah, biasanya apa yang terjadi Pak? Diare dulu ya, mencret. Itu kenapa? Karena tekanan. Sariawan, ya, stres. Karena dalam bayangan dia pokoknya harus berhasil. Nek iso aja sampai udan, sing teko banyak, nanti pembicaranya bagus, sukses dan seterusnya. Dia terlalu terbebani dengan harapan dia. Makanya kalau ada orang nggak duwe gawe kok tidak sakit, sehat, bisa senyum, nggak stres, insya Allah ini orang yang punya tawakal yang tinggi. Atau model orang yang rodok ndablek ya. Iki loh Pak, durung teko panganane durung teko, santai saja aja. Nah itu atine kebal yang kayak gini ya. Tapi kalau dia kemurungsungan, gampang bingung dan seterusnya, tidak punya sifat tawakal, nanti gampang stres. Nah itu tingkat stresnya manusia berbeda-beda, tergantung bagaimana cara dia mengatur tekanan tadi. Makanya kalau ada tekanan jangan dilawan ya, tapi dibelokkan sehingga dialihkan kepada yang lain. Ada suami misalnya terlalu ditekan oleh istrinya, maka cara suami untuk membelokkan tekanan istrinya gimana? Mancing. Timbangannya ning omah mung diseneni wae lunga. Kemana dia ning pinggir kali mancing. Itu cara dia untuk mengalihkan tekanan dari istri. Betul kayak gitu. Sampai ada ungkapan, omah muring tetap mancing. Nah, walaupun yang rumah marah tetap mancing. Baik. Nah, maka kita diajarkan ketika ingin mendapatkan tujuan tertentu, tawakal kepada Allah. Jangan terlalu memaksakan diri, berpangku kepada kemampuan. Jadi tawakal di situ kan prinsipnya jangan berpangku kepada kemampuan manusia, termasuk dirinya sendiri. Kalau dia terlalu berpangku kepada kemampuan manusia, terlalu berpangku kepada dirinya, ini bisa berbahaya. Sehingga dia sendiri nanti akan tertekan terhadap apa yang dia inginkan. Baik. Selanjutnya, ketika dia tawakal hingga pada waktunya dia sampai pada tujuan. Ketika sampai pada tujuan, di sini kan ada dua kemungkinan ya. Kemungkinannya apa? Antara berhasil atau gagal. Ada dua kemungkinan. Saat manusia mencapai tujuan, sampai pada tujuan, saya tulis sampai di tujuan. Sampai di tujuan, di situ ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah berhasil.
Ketika kemungkinan berhasil, kita diajarkan jangan terlalu membanggakan diri. Jangan ujub. Caranya gimana biar tidak ujub? Kita cut ujub ini dengan cara bersyukur kepada Allah. Dengan cara bersyukur. Inti dari bersyukur itu adalah menyadari bahwa pencapaian yang saat ini kau terima itu murni pemberian dari Allah. Sehingga dia tidak ujub. Bentuk bersyukur adalah dia mengakui bahwa hasil atau sukses dia itu, bahwa sukses ini adalah murni pemberian Allah. Ada banyak faktor yang dia nggak bisa mewujudkan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia kemudahan, sehingga dia menyadari kayaknya kalau bukan karena faktor ini saya nggak bisa. Misalnya faktor posisi atau faktor keamanan atau faktor yang lain. Kadang ada teman yang bantu yang itu di luar dari rencana dia dan seterusnya. Nah, saat dia mengakui bahwasanya ini semuanya adalah pemberian dari Allah, maka dia tidak akan ujub. Sekarang kita bandingkan ya, dua makhluk yang ketika dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang sukses. Pertama, Qarun. Qarun itu pada saat dia sukses, dia ujub. Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran bagaimana ujubnya Qarun. Di surat Al-Qasas ayat 76 dan seterusnya itu cerita tentang Qarun ketika sukses sampai dia ditenggelamkan. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim dan seterusnya. Sudah? Setelah dia dinasihati oleh kaumnya, dia di ayat 78. Qarun mengatakan, Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun mengatakan, aku diberi ini ala ilmin indi, karena aku pinter. Jadi saat dia sukses, dia merasa suksesnya itu sebab apa? Kepintarannya, kepandaiannya. Karena saya itu orangnya ulet, saya orangnya rajin kerja, karena saya itu orangnya disiplin, saya pintar marketing, saya pintar ini, saya pintar ini. Nah, itu orang yang terlalu ujub. Sehingga di surat Al-Qasas ayat 78 Allah bercerita tentang Qarun yang ujub. Ini Quran surat apa tadi? Al-Qasas ayat berapa? 78. Yang kedua, manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesuksesan dan beliau bersyukur, itulah Sulaiman alaihissalam. Sulaiman bersyukur pada waktu beliau merasa telah sukses. Sukses apa? Memindahkan singgasana Balqis dari Sabah ke mana? Ke Syam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Qala Sulaiman berkata, Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai para pasukan, siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan singgasananya Balqis sebelum mereka datang ke sini untuk masuk Islam? Qala ifritum minal jin. Berkatalah jin ifrit, Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa mendatangkannya sebelum kamu bangun, sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan aku adalah makhluk yang kuat lagi amanah. Ini penawaran siapa? Jin ifrit. Coba Pak, memindahkan singgasana dari Yaman ke Palestina. Dari Sabah ke Palestina. Itu naik pesawat aja 3 jam. Tapi jin ifrit mampu memindahkan
sebelum Sulaiman bangkit dari tempat duduknya. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkatalah orang yang punya ilmu dari Alkitab. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku mampu untuk mendatangkannya sebelum mata Anda selesai berkedip. Masya Allah. Ini lebih cepat daripada ucapan bim salah bim, itu kan panjang ya. Ini yang celing gitu udah datang. Siapakah orang ini? Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama itu malaikat yang hadir di majelisnya Sulaiman, sehingga saat jin mengatakan saya mampu seperti ini, ditantang oleh malaikat, aku bisa lebih hebat dari kamu. Yang kedua itu adalah Bani Israel yang bukan nabi dan beliau paham Alkitab. Berarti ulamanya Bani Israel. Aku mampu mendatangkan itu lebih cepat daripada kamu. Dan beliau bisa seperti itu karena bantuan malaikat. Yang ketiga, bahwa orang ini adalah Sulaiman sendiri. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkata orang yang paham Alkitab, maksudnya adalah Nabi Sulaiman sendiri. Jadi pada saat Ifrit menawarkan, saya mampu untuk mendatangkan itu sebelum Anda bangkit dari tempat duduk Anda, Sulaiman langsung mengatakan, aku lebih cepat daripada kamu. Untuk memangkas kesombongan jin. Sehingga andaikan yang bekerja ini adalah jin, Ifrit, sombongnya lebih enggak karuan. Maka jin itu akan merasa lebih sombong. Karena tidak ada yang lebih hebat daripada aku. Sehingga pada saat Nabi Sulaiman mengadakan sayembara, yang paling hebat adalah dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memangkas kesombongan itu dengan Allah hadirkan makhluk yang lebih hebat daripada Ifrit. Kemudian coba lihat di sini, falamma ra'ahu mustaqirran 'indah. Ketika Sulaiman melihat singgasana itu sudah berada di dekatnya, hadir di hadapannya. Ini singgasana Balqis sekarang sudah hadir di kota, di negaranya Sulaiman. Qala, beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Rabbku. Dia hendak mengujiku apakah saya bisa jadi orang yang bersyukur ataukah jadi orang yang kufur. Sehingga saat Sulaiman berhasil, maka beliau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini disebutkan di Al-Quran surat An-Naml ayat 40. Ini ada di surat An-Naml ayat 40. Sehingga ada 2 model manusia ketika menghadapi kesuksesan. Ada yang dia ujub sebagaimana Qarun, dan ada yang dia bersyukur mengakui itu pemberian dari Allah sebagaimana Sulaiman. Hasilnya sama atau beda, Pak? Beda. Qarun ditenggelamkan bersama dengan kekayaannya, dan Sulaiman alaihissalam meninggal dunia dalam posisi kerajaannya masih utuh. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya disebabkan karena dia adalah hamba yang tawadhu. Maka syukur itu intinya apa tadi? Syukur adalah mengakui bahwa itu pemberian Allah, dan ini merupakan lambang tawadhu. Ini adalah lambang tawadhu. Ya, alhamdulillah, ini semuanya Allah yang ngasih. Saya cuman perantara saja. Itulah lambang tawadhu. Dan ketika orang itu bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan untuk kalian. Dan Allah enggak ridha ketika ada hambanya yang ujub dengan nikmat itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan kalau kamu kufur, maksudnya adalah kufur nikmat, sesungguhnya azabku itu sangat berat.
Yang terjadi gimana? Allah cabut nikmat itu dari pemiliknya. Maka kenapa ada ain? Penyakit ain, Pak ya. Ain itu sebabnya adalah salah satunya pandangan takjub. Pandangan takjub lalu memuji makhluk. Karena pandangan takjub dia memuji makhluk. Dia memuji siapa? Dia memuji nikmat tadi. Misalnya, bagus sekali ya, indah sekali. Tapi lupa kepada Allah. Memuji makhluk, lupa kepada Khalik. Sehingga saat dia memuji makhluk tapi lupa Khalik, maka Allah hukum dengan cara makhluk itu sakit, rusak. Makanya kita kalau punya pandangan takjub yang disyariatkan apa? Pujilah Allah. Kalau punya pandangan takjub, pujilah Allah. Agar apa yang kau pandang ini tidak rusak. Masya Allah. Apa yang diajarkan di surat Al-Kahfi? Walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. La quwwata illa billah. Andaikan ketika kau masuk ke dalam kebunmu, kau mengatakan masya Allah, la quwwata illa billah. Intarani ana aqalla minka mala wa walada. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama. Jadi temannya ini sudah mengingatkan kepada pemilik kebun, karena saat pemilik kebun itu waktu dia masuk ke dalam kebun, dia merasa kebunnya akan abadi. Di ayat 35 itu ya. Wa dakhala jannatahu wa huwa dhalimun li nafsi. Dia masuk ke dalam kebunnya dan dia mendolimi dirinya sendiri. Dia bermaksiat ketika masuk ke dalam kebunnya. Maksiat pertama yang dilakukan oleh orang ketika dapat nikmat adalah tidak mengakui nikmat itu pemberian Allah. Atau dia merasa nikmat itu nikmat yang akan abadi selamanya. Dia takjub dengan nikmat itu. Qala, dia mengatakan, ma'adhunnu an tabida hadhihi abada. Kayaknya saya merasa ini enggak bakalan rusak. Ini akan abadi selamanya. Ada orang yang berpikir ketika dia punya kekayaan yang banyak, kayaknya sampai 7 turunan enggak bakalan habis. Ini perusahaan saya, ya, valuasinya sedang naik, sangat sehat, banyak investor yang tertarik, bagus perusahaan saya. Sehingga dia berpikir seolah-olah perusahaannya pasti akan bertahan dalam waktu yang lama, bahkan sampai 7 turunan tidak akan binasa. Nah, itu bahaya ya. Bisa jadi Allah cabut dalam sekejap. Ketika dia sudah capek ngumpulin banyak, dibiarin aja ya. Capek ngumpulin banyak, terus hilang sudah. Setelah dia mengumpulkan dalam jumlah yang banyak. Maka terkadang ada orang ujub bukan dibinasakan di awal. Kenapa enggak dibinasakan di awal, Pak? Capeknya belum maksimal orang ini. Biarin dulu dia. Waktunya nyari terus nyari. Sampai dia merasa kayaknya enggak mungkin perusahaannya akan bangkrut. Nah, begitu di puncak, guling. Dan dia sudah merasa lelah, selama ini dia nyari, ternyata puncaknya adalah kegagalan. Baik, kita lanjut. Maka bahaya bagi orang yang punya penyakit ujub pada saat dia berhasil. Yang kedua, ketika gagal. Kemungkinan yang kedua adalah saat dia gagal. Ketika dia gagal, maka diajarkan untuk waspada. Apa kewaspadaan ketika gagal? Di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah emosi.
pada waktu dia gagal dan dia emosi, maka dia benci takdir. Dia akan membenci takdir. Sehingga dia merasa takdir tidak berpihak kepada saya. Tuhan murka sama saya. Terus apa lagi, Pak? Ini enggak adil. Allah jahat. Dan seterusnya. Subhanallah dari apapun yang mereka ucapkan. Kenapa yang lain bisa berhasil, saya gagal? Dan seterusnya. Benci takdir, dia tidak terima terhadap takdir, ini akan mendapatkan murka dari Allah. Sehingga dia tidak memuji Allah sama sekali, dia bahkan membenci Allah. Ya. Piye kabare? Mbah kok lara-lara, dosaku iki apa? Enggak tahu ini kok lama enggak sembuh-sembuh. Dosa saya itulah apa? Salah saya itu apa? Wah, lali dosane. Padahal dosanya banyak. Sehingga saat dia berdosa, dia melupakan dosa itu. Pada saat dia sakit, dia merasa dosanya enggak ada. Maka pada saat dia mengalami sakit seperti itu, dia lupa dosanya. Dosa saya itu apa? Kok saya sampai sakit seperti ini? Orang mari-mari enggak sembuh-sembuh. Kesalahan saya itu apa? Orang ini murka kepada takdir. Lalu diluapkan dengan murka kepada Allah. Bahaya ya. Bahaya. Nabi SAW ingatkan. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahum. Allah ketika mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian baginya. Fa in radiya falahu ridha wa in sakhita falahu sukht. Kalau dia bisa merasa ridha, maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah. Kalau dia ridha dengan takdir, Allah akan ridha kepadanya. Tapi kalau dia murka, dia marah, dia emosi, maka Allah akan marah kepadanya. Sudah? Dan kalau orang sudah emosi, dongkol, maka akal tidak berfungsi. Sehingga akalnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Orang yang kena musibah dan bisanya hanya emosi, dia tidak akan berpikir solusi. Karena bagi dia yang penting gimana bisa meluapkan emosinya. Kalau sudah tidak berfungsi dengan baik, maka tidak bisa mikir solusi. Dalam bayangan dia ya, yang penting pokoknya bisa meluapkan emosinya. Ngomel-ngomel, miso, maidu, dan seterusnya. Nah, orang yang karakternya seperti ini, dia punya nuansa semangat negatif. Isinya cuman nek gak ngomel maidu. Saking seringnya maidu sampai jadi paidi. Paido itu satu kok omelan ya. Paido, paidani, jamaknya paidi. Baik. Selanjutnya. Terus cara yang tepat gimana ketika mengalami gagal? Nah, ada yang kedua. Dikembalikan ke takdir. Sehingga ketika dia mengalami gagal, dia mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini sudah menjadi takdir Allah dan apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalimat ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in asabaka syai'un falyaqul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kalau dia mengalami rintangan, mengalami kegagalan, maka ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Itu ngunci dengan cara dikembalikan ke takdir. Ya, gimana lagi? Ini sudah takdir Allah. Dan apapun kalau sudah Allah takdirkan, pasti terjadi. Wis ra iso apa-apa meneh udah.
Nah, dengan cara demikian maka emosinya dikunci dengan iman kepada takdir. Saat emosinya dikunci dengan iman kepada takdir, maka emosinya tidak akan meluap, di-lock dulu. Jadinya bisa lebih tenang. Karena sudah dikunci. Saat sudah dikunci dengan iman kepada takdir, emosinya tidak melonjak. Pada kondisi itulah dia akan bisa lebih tenang. Nah, kalau sudah lebih tenang, pikiran bisa berfungsi dengan baik. Makanya kita lihat ya, orang kalau sedang dalam kondisi genting, yang dinasihatkan pertama kali apa Pak? Hah? Jangan panik. Jangan panik. Misalnya ya, terkunci di lift, jeglek terkunci. Nah, sehingga dia nggak bisa keluar. Tiba-tiba lampunya mati. Di dalam lift, lampu mati, terkunci. Sudah. Yang dinasihatkan pertama apa? Jangan panik. Kenapa nasihat pertama itu jangan panik? Karena agar bisa mikir solusi. Tapi kalau bengok-bengok kabeh nangis kabeh, gedor-gedor lift, buka. Nah, kamu manggil siapa? Oh, enggak rano saya ngerti. Liftnya misalnya lantai 17. Itu berhenti di lantai berapa kan enggak tahu. Dan yang lain juga sudah pada bubar semua menyelamatkan diri mereka sendiri-sendiri. Kamu berada di dalam lift, lampunya mati, enggak kelihatan apapun, hanya bisa pakai HP misalnya. Tapi kalau panik, bingung, malah menambah beban. Orang tenggelam biasanya disuruh apa? Ketika ditolong, jangan panik. Karena saat tenggelam, kemudian dia ditolong, dia panik, malah bisa menenggelamkan yang menolong. Sehingga ketika itu dibuat tenang dulu. Biar nanti ketika sudah tenang, bisa mikir apa yang harus dilakukan. Maka saat lebih tenang, pikiran berfungsi dengan baik. Disitulah kunci kenapa kita diajarkan berimanlah kepada takdir saat Anda mengalami masalah, karena dengan ini akan membuat hati Anda bisa lebih tenang. Masya Allah. Maka apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam tadi ya, dan ini sebenarnya adalah pemaknaan dari sabda Nabi SAW berkaitan dengan metode dalam mengatur emosi ketika orang punya harapan, itu akan membuat hidup ini jadi semakin nyaman. Nah, kalau kita bisa selalu seperti ini dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, karena kita pasti tidak pernah terbebas dari yang namanya rencana, Pak. Pasti kita selalu punya rencana. Hari ini pengen apa, hari besok pengen apa lagi, besok ada rencana lagi. Terus seperti itu. Hidup ini tidak akan pernah lepas dari rencana. Dan kita bisa mengatur diri kita dengan dua cara ini. Tawakal sebelum kejadian dan ridho pasca kejadian, maka tidak akan menjadi beban bagi batin. Sehingga tawakal itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya, karena yang namanya kemampuan kita terbatas. Walhamdulillah. Baik. Materi berikutnya tentang tawakal dalam urusan rizki. InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berobat di rumah sakit milik yayasan kafir, yayasan non-muslim diperbolehkan, padahal banyak rumah sakit milik yayasan Islam maupun milik pemerintah? Apakah besuknya terlarang atau diperbolehkan, atau menunggu pasien pulang? Dalam urusan muamalah, pada asalnya muslim diperbolehkan untuk bertransaksi dengan non-muslim. Sehingga tidak masalah ketika seorang muslim beli dari non-muslim atau bertransaksi dengan non-muslim atau yang lainnya dalam urusan muamalah. Kecuali pada dua keadaan. Yang pertama, dia bermuamalah dengan non-muslim padahal posisi non-muslim itu sedang memusuhi muslim. Misalnya, ini toko punya Yahudi atau punya Israel, ini mendukung Israel. Masih ada alternatif yang lain, kenapa kau terang-terangan milih yang mendukung Israel? Kalau kita punya bukti ya, ini kuat mendukung Israel, ini ada buktinya dia mendukung Israel ya. Kalau kita punya bukti seperti itu, terus kita belanja di situ, ya tidak boleh. Kamu jangan melakukan ini, karena dia mendukung Israel. Yang kedua, apabila dia memilih itu karena latar belakang agama. Sehingga misalnya, kenapa kamu berobat di rumah sakit non-muslim? Wah, di sana saya lebih tenang nih. Setiap pagi didoakan. Sore juga didoakan. Sing ndongano sapa? Pastor. Awakmu iki muslim kok. Kalau pakai pertimbangan kayak gini, berarti dia pertimbangannya apa? Agama. Pertimbangan agama ini tidak boleh. Dia KTP-nya muslim, dia mungkin sholat. Lalu dia lebih condong kepada non-muslim. Dengan alasan, yaitu agamanya baik. Orangnya baik, agamanya baik. Nah, kalau kayak gini berarti dia latar belakangnya agama. Dan ini bisa berbahaya karena orang yang melakukan atau lebih condong kepada non-muslim karena latar belakang agama, berarti dia punya loyalitas dengan non-muslim karena agama. Dan itu berbahaya. Tapi kalau karena urusan dunia misalnya, kenapa berobat di situ? Lebih murah, alatnya lengkap, lebih cepat penanganan, sehingga ketika ada orang sakit emergensi misalnya masuk IGD, daftar dulu Pak, daftar dulu. Wis jantungan kayak gini emergensi kon daftar dulu. Ada orang mengalami emergensi kemudian sebentar tunggu dulu ya, kamarnya baru dibersihkan. Misalnya ya. Nah, anomali-anomali seperti ini yang membuat orang jadi kadang ketakutan. Ini emergensi, ketika masuk suruh daftar dulu. Ketika masuk urus BPJS dulu. Kalau enggak ditangani. Nah, model-model kayak gini yang menyebabkan orang ketakutan. Jika itu terjadi pada rumah sakit pemerintah atau milik swasta atau milik muslim dan kondisinya demikian, ya pantas saja dia memilih yang muslim. Nah, intinya kembali kepada latar belakangnya. Kalau latar belakangnya murni karena pertimbangan dunia, insya Allah tidak masalah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Saat kita bersengketa dengan seseorang, kita pilih diam. Tapi bolehkah saya bilang sampai jumpa di akhirat? Kalau kamu selalu menghindari saya di dunia dan menyelesaikan masalah. Ya kalau bisa diselesaikan di dunia, selesaikan di dunia. Karena kalau di akhirat enggak ada jaminan kita akan dibela oleh Allah Ta'ala. Sehingga kalau bisa selesai di dunia, sudahlah urusan seperti itu selesaikan di dunia. Apalagi yang nilainya tidak seberapa. Mau 200.000. Nek rapo bayar engko tak tagih ning akhirat. Kita selesaikan di akhirat.
Ini urusan yang sangat rendah, ringan seperti ini. Kalau bisa jangan sampai bawa-bawa akhirat. Bila melihat mertua yang sudah tua, kok keduanya Nasrani, padahal dulu mudanya Islam, tapi tidak sholat. Saya nasihati malah marah-marah. Bagaimana sebaiknya? Apa balik dimarahi gimana? Ya, kalau misalnya sudah ditawarkan untuk masuk Islam kok marah-marah dan emosi, ya sudah, kewajiban kita sudah tertunaikan. Jadi jangankan Anda ya, Ibrahim saja dimarahi sama bapaknya ketika beliau menasihati bapaknya untuk masuk Islam. Dan saat Ibrahim dimarahi, itu sampai mau dilempari batu. La arjumannaka wahjurni maliya. Tak rajam kamu. Rajam itu apa? Tak lempari batu kamu. Wahjurni maliya, pergi dari sini. Jadi sudah ngusir anaknya, ngancam mau melempari batu anaknya. Padahal Ibrahim tidak ngejak yang buruk. Dan beliau lakukan dengan sopan. Tapi ayahnya enggak terima. Saat Ibrahim alaihissalam ngejak bapaknya untuk meninggalkan berhala. Disitulah cintanya orang kepada berhala sampai menyebabkan dia terkadang hilang rasa kasih sayang kepada yang tidak seagama dengan dia. Sehingga dia benci kepada anaknya, dia memusuhi anaknya. Nah, barulah ketika di hari kiamat bapaknya sadar. Saat di hari kiamat Ibrahim ketemu dengan bapaknya, gimana posisi bapaknya? Sadar. Dan dia mau ngikuti Ibrahim. Ya sudah terlambat. Di hari kiamat diterima enggak? Tidak. Iman hamba ketika sudah datang kiamat tidak diterima. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah ada balasan kezaliman yang diterima di dunia? Seperti hukum karma. Hukum karma, jika yang dimaksud adalah setiap kezaliman manusia itu pasti dihukum di dunia, ini tidak benar. Meskipun terkadang ada kezaliman yang dihukum di dunia. Ada banyak orang-orang kafir yang dia misalnya jahat kepada kaum muslimin dan sampai mati dia enggak mendapatkan hukuman. Maka hukumannya disempurnakan oleh Allah di akhirat. Sehingga dia ketika hidup ya sehat-sehat saja. Sampai tua. Setelah itu dia mati. Misalnya ya, pasukan Israel ya. Atau pendeta Buddha yang membantai kaum muslimin di Rohingya. Siapa namanya itu? Dia kan pendeta Buddha itu yang memerintahkan itu. Nah, si pendeta Buddha ini bisa jadi dia hidupnya biasa-biasa saja. Kita nggak tahu nasib dia sekarang seperti apa. Maka tidak semua tindakan jahat yang dilakukan oleh seseorang dibalas di dunia. Terkadang Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia dalam kondisi baik-baik saja, setelah itu hukumannya dibuat sempurna besok di akhirat. Wallahu a'lam. Bolehkah kalau ada orang yang mendolimi dan saya bilang silahkan kau ambil hakku di dunia, nanti ku minta kembali di akhirat? Jawabannya boleh ya. Karena ketika kita yakin ini adalah perbuatan kezaliman dan kita tidak bisa menolak kezaliman dia kecuali dengan cara ancaman di akhirat, silahkan diperbolehkan seperti ini. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mohon penjelasannya terkait membeli rumah yang sertifikatnya masih berada di bank karena KPR. Bagaimana rumah tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan IMB. Mungkin banyak rumah di tempat kita tanpa IMB.
Boleh ditempati nggak? Boleh? Boleh. Baik. Masjid ini punya IMB nggak? Hah? Ada? Wonten. Nggak ada. Apa hukum sholat di masjid yang tidak ada IMB-nya? Terus lanjut kajian subuh sampai suruh. Ada banyak sekali bangunan di tempat kita yang tidak punya IMB. Kalau gara-gara tidak punya IMB, haram ditempati, haram digunakan, haram dimanfaatkan, kita semuanya nggak punya tempat tinggal. Rumah Bapak ada IMB-nya nggak? Nggak ada. Masya Allah. Berarti besok tidur di luar ya. Nanti akan ada banyak sekali bangunan yang tidak punya, yang tidak bisa ditempati dan dimanfaatkan. Sehingga bukan syarat untuk halalnya menempati bangunan harus punya izin tinggal di situ atau izin mendirikan bangunan di situ. Wallahu a'lam. Meskipun ya, kalau bisa untuk bangunan yang bisa dipermasalahkan oleh pemerintah, kalau bisa ngurus IMB, kalau bisa ya. Seperti bangunan yang tingkat-tingkat tinggi, minimal agar apa yang kita miliki tidak dipermasalahkan secara hukum. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.